bagaimana jadinya kalau bahan akrilik dan alu dicampur ke dalam satu keyboard? Yuk kita coba. Namanya Breeze 75. Menurut gua secara form vektor kali ini Keyboom tuh bener-bener main aman ya. Dari segi size yang kayak orang-orang kalangan meja yang sempit tuh bisa banget. Terus orang-orang yang baru mau terjun ke keyboard compact, mereka juga bisa banget nikmatin keyboard satu ini tuh. Gak sampai di situ, di keyboard kali ini juga tetap disematkan satu buah knob. Jadi nggak ngerubah ciri khasnya mereka gitu. Dan kali ini juga keycaps yang mereka bawakan ini udah PBT double shot. Cherry profile pula. Jadi udah aman banget dari hal yang namanya pudar. So gak ada lagi kata keyboard mahal kok gak bisa tahan lama ya. Kira-kira penasaran nggak sama hasil suara dari perpaduan alu campur akrilik? Nah kali ini spesial ya, gue sematkan suara typing testnya ini gue taruh di depan. Gimana? Udah nggak kleki kan ya? Sedikit creamy tapi ada kleki-kleki dikit gitu. Nah, saatnya kita bongkar biar tahu apa aja yang mereka pakai buat ngasilin suara kayak gitu. Kali ini beneran gas Catmon. Kalian bisa lihat dia kasih kita karet yang diikatkan di seluruh PCB-nya gitu. Terus di bagian bottom juga ini aneh sih ya, kosong, nggak kayak biasanya kan suka ada ditaruh silikon, tapi kali ini bener-bener polosan aja gitu. Dan kalian bisa lihat gak, di situ ada dua baterai kan, yang totalnya tuh jadi 8000 mAh cuy. Ya gila sih menurut gue, ini bentar lagi udah mau jadi power bank ini keyboard. Lanjut di bagian atasnya tentu ada PCB yang udah hot swap 5 pin dan short facing. Terus PLT EXP switch pad yang nyatu dengan poron foam juga, dan plate polikarbonat dengan frame di atasnya pakai bahan alu. Nah tentunya PCB dari keyboard Keyboom tuh seperti biasa lah ya, udah lengkap konektivitasnya, mau itu wireless 2,3 GHz, Bluetooth, dan juga wired. Dan untuk polling rate-nya kita tes ini ada di 500 Hz kayaknya. Karena ini kita tuh tes ya, peaknya tuh sempat ada di 800 tapi nggak bisa yang stabil gitu. Jadi kita ngetes nih ya, ada 3 atau 4 kali gitu, dan hasilnya itu ada di 148, 200, dan kadang juga bisa nyentuh ke 800. Jadi ya ini perlu ada solusi dari firmware sih sepertinya. Jadi ya ini masih masuk akal ya, karena kita juga dapatnya di batch yang paling awal banget dan belum ada firmware update ke depannya ya. Jadi ya paling gak lama dari video ini diupload harusnya udah ada firmware update buat kalian-kalian user-user yang beli gitu. Lanjut ke varian switchnya. Seperti biasa varian yang ditawarkan ini cuma satu aja, cukup berbeda dari yang sebelumnya karena kita sengaja juga coba dengan switch yang ada di Keyboom versi pada umumnya yang full akrilik gitu. Nah kita pakai namanya yang warna ungu pokoknya. Gue tulis namanya Jack Queen apa gitu nama switchnya. Nah kita tuh datangin switch ini juga penasaran ya, apakah dia punya perbedaan hasil suara nantinya. Dan mungkin sebelum gue jelasin, kalian boleh denger dulu deh. Ini kalau pakai switch dari Keyboom yang pada umumnya, karena switch yang kali ini tuh beda, switch maca namanya. Coba kita denger deh. Nah, gimana? Kalau dari perspektif gua ini sedikit ada perbedaan dari hasil suaranya. Mungkin dari yang maca ini jauh lebih gak seringan yang ada di Jack Queen-nya ini. Oke, kita balik ke topik ya, lanjut ke bagian soal harga. Tenang, kali ini gak bikin kalian terkejut dengan inovasi terbarunya mereka. Kalian ingat kan ya, dengan inovasi baru mereka yang taruh layar gede gitu, itu mereka taruh di angka 3 ke atas gitu. Sedangkan yang di versi kali ini tenang aja, mereka cuma taruh di harga berkisar di 2,4 sampai 2,5 jutaan. Yang bikin kita sih nggak ngejut-kejut banget ya dengan harga Keyboom, memang harganya segitu aja. Jadi ya, so mungkin segitu dulu untuk pembahasan gua kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tahu gua produk apa lagi yang kalian pengen gua bahas ya. Segitu dulu. Gua mau pamit dulu diri. Bye bye.